Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang saya kasihi, Daud menulis, Tuhan adalah gembalaku. Inilah pengakuan yang sangat jujur, bukan sembarang mengaku. Ada banyak kejadian yang sudah dialami Daud dalam perjalanan hidupnya. Pernyataan yang bukan pemanis bibir sangat membekas dalam pikiran seorang Daud yang pekerjaannya pada mulanya adalah seorang gembala, hingga mengantarnya menjadi seorang raja Israel, yang hingga kini dihormati oleh setiap orang Israel, dimanapun mereka berada. Mengapa Daud mengibaratkan Tuhan seperti gembala? Pekerjaan gembala adalah menggembalakan domba, membawanya ke rumput yang hijau yang menjadi makanan domba, dan menggiringnya ke mata air yang tenang, sehingga domba-domba bisa menghirup air yang jernih. Domba adalah binatang yang lemah, tidak mempunyai pelindung diri seperti harimau, tidak bisa berlari cepat seperti kancil, ataupun terbang seperti burung. Domba tidak bisa melindungi diri. Hidupnya terancam setiap saat. Domba terkesan sebagai binatang yang lemah, polos, tampil apa adanya. Tatkala Daud menyebut Tuhan adalah gembalanya, maka secara tidak langsung ia menyebut dirinya domba yang lemah, tidak berdaya, terancam, dan polos, tampil apa adanya. Suatu sikap rendah diri yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Suatu pengakuan yang jujur dan ingin mengatakan, tanpa Tuhan hidupnya dalam bahaya. Saudaraku yang saya kasihi, tidak banyak orang yang mempunyai sifat atau karakter seperti Daud. Apalagi jika orang tersebut berkecukupan, berpendidikan, dan berkedudukan. Sikap seperti Daud inilah yang perlu kita contoh. Apa saja tugas gembala agung? Daud tahu tugas seorang gembala terhadap domba-dombanya. Seperti disebutkan di atas, gembala menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan domba. Tuhan Yesus selaku gembala agung akan menjamin kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bukan hanya berhenti di kebutuhan, tetapi gembala agung juga akan menjamin keselamatan kita setiap saat. Tuhan akan membaringkan aku di padang berumput hijau.
Tuhan menyegarkan jiwaku. Itulah pengakuan Daud berikutnya. Makanan yang bersih dan bergizi yang sehat, itu yang akan disajikan Tuhan bagi kita, domba-dombanya. Tuhan janji kepada kita, kita tidak akan kekurangan. Bukan semata-mata kekurangan dalam hal jasmani, tetapi ada banyak pengertian. Tidak akan kekurangan kasih, damai sejahtera, kesabaran, buah roh dalam hidup kita. Dan tentu kita tidak akan kekurangan dalam kehidupan jasmani. Tuhan akan melimpahkan dan mencukupkan kita. Ingatlah, Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Kita akan dibawa ke rumput yang hijau. Seorang gembala yang baik tahu domba-dombanya sudah lapar. Dia memberikan rumput yang hijau dan air. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai domba-dombanya sendirian. Kalau saat ini kita diizinkan Tuhan untuk mengalami setiap persoalan yang ada, disitulah kita harus tahu, mengenal Tuhan Yesus, bagaimana kuasanya, mujizatnya, pertolongannya, berkatnya, pemulihannya, betapa Dia sangat mengasihi kita. Jadi bersyukurlah kalau kita mempunyai masalah. Jangan mencari pertolongan manusia, tetapi carilah pertolongan Tuhan. Dan kita bisa bersaksi, bukan dari kata orang, tetapi mengalami sendiri bahwa Dia adalah Allah kita yang ajaib. Gembala Daud adalah gembala kita juga. Gembala saudara dan saya. Gembala yang sama akan menjadikan kita bersama keturunan kita menjadi orang-orang hebat di dunia ini. Jadi saudaraku yang saya kasihi, seperti Daud, mari jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya gembala di hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkaulah gembala kami yang baik. Biarkanlah kami menjadikan Engkau gembala dalam hidup kami. Satu hubungan yang spesial antara Engkau dan kami, dengan setiap pribadi, bukan hanya untuk satu hari, tetapi setiap hari. Kami bersyukur Engkau mengenal kami, Engkau mengenal nama setiap kami, setiap pribadi kami. Bahkan Engkau menyentuh kami setiap waktu, setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami setiap waktu. Biarlah kami boleh belajar mengenal Engkau, bukan sekedar tahu dari kata orang, tetapi biar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarkan kami berjalan bersama-sama Engkau, melalui setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan sedang mengajarkan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada waktu kami menjadikan Tuhan sebagai gembala kami tidak akan kekurangan. Kami tidak memerlukan apa-apa lagi, karena semuanya Tuhan sudah cukupkan. Engkau mencukupkan kami dalam hal rohani, jasmani. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus mengurapi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami belum menjadikan Engkau sebagai gembala kami, hanya sesekali menjadikan Engkau gembala. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu, domba-domba-Mu sendiri Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.